Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, ada pernyataan Tuhan Yesus yang disampaikan ketika ia ada di hadapan Pilatus. Di dalam Yohanes 18 ayat 36, Tuhan berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Di dalam Injil Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus mengemukakan beberapa kali pernyataan yang sama, yang memiliki pengertian yang sama. Aku bukan dari dunia ini. Saudara, setiap orang yang mengikut Yesus itu menjadi satu klan dengan Tuhan. Menjadi satu pihak, satu sekutu, satu aliansi, satu keluarga dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," maka kita yang mengikut Tuhan Yesus mestinya, harusnya juga berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Dan ini sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak bisa dan memang tidak boleh dikurangi kadarnya. Setegas yang Tuhan Yesus ucapkan, setegas itu pula kita mengucapkannya. Di hadapan Pilatus, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ia menyatakan itu di hadapan wakil pemerintahan Roma yang begitu agung pada waktu itu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Tentu ia mengatakannya dengan ketegasan karena ia mengatakannya di tengah-tengah ancaman kematian yang ditujukan kepada dirinya. Dan Tuhan Yesus sudah membulatkan hatinya untuk minum cawan yang dia harus minum. Walaupun sempat Yesus berkata, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tetapi Yesus mengakhiri dengan pernyataan, "Bukan kehendakku yang jadi, Bapa, kehendakmu lah." Di situ Tuhan Yesus menetapkan bahwa dirinya di pihak Bapa. Kalau Yesus mengatakan, "Pokoknya kehendakku yang jadi, pokoknya jangan sampai cawan ini ku minum." Cawan di situ artinya penderitaan. Kalau Tuhan Yesus, maksud saya Yesus waktu itu berkeras tidak minum cawan, artinya menghindarkan diri dari penderitaan. Berarti saudaraku, ia bukan berasal dari surga. Ia tidak bisa mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengakhiri doa dan pergumulannya di Taman Getsemani tersebut dengan pernyataan, "Biarlah kehendakmu yang jadi," maka apa yang telah diikrarkan di depan murid-murid dan tentu di hadapan Bapa, "I am not of the world," aku bukan dari dunia ini. Yang senada dengan kerajaanku bukan dari dunia ini,
layak diucapkannya. Dan kita yang mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki prinsip ini. Setegas Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," di hadapan Pilatus, dan kesediaannya untuk mengalami apapun, termasuk penderitaan di situ, saudara, dan kematian di kayu salib. Demikian pula mestinya kita juga berani berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," dan kita bersedia menghadapi apapun konsekuensi dan resiko dari ikut Tuhan Yesus yang menyatakan kerajaan kita bukan dari dunia ini. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk benar-benar menyadari dan bisa menghayati dan mengakui dengan mulut dan dengan perbuatan bahwa kerajaan kita bukan dari dunia ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengakhiri pergumulannya di Taman Getsemani dengan pernyataan, "Biarlah kehendakmu yang jadi," maka ia tidak pantas mengucapkan kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan akhirnya dia tidak akan pernah naik ke surga dan tidak pernah ada peringatan kenaikan Yesus hari ini. Saya kira sedikit sekali orang yang bisa menghayati bahwa dirinya bukan dari dunia ini. Di ayat yang ke-16 dari Matius 17, saudaraku, mereka bukan dari dunia, kita ini. Kita dihisapkan, digolongkan, disekutukan, diklasifikasikan bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Tetapi sedikit sekali orang yang mengerti. Mungkin secara nalar pernah tahu dan setuju, tapi tidak menghayati dengan benar dan tidak memiliki pengakuan di dalam kehidupannya secara konkret bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Hari ini kita mau berubah, saudara. Sebab kalau saudara tidak mengikuti jejak Tuhan Yesus yang mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, saudara tidak layak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau saya tidak tahu, pengangkatan Tuhan terjadi beberapa tahun ke depan, Anda pasti tidak ikut diangkat. Anda akan bersama-sama dengan manusia celaka di bumi ini, di mana bumi akan menjadi lautan api. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus menerima ini. Harus berani menerima ini, mengakuinya dengan perkataan, dengan pengakuan, dan dalam perbuatan konkret bahwa kerajaan kita bukan dari dunia ini. Konsekuensi dari pernyataan ini bukan sederhana, saudara. Pernyataan kerajaanku bukan dari dunia ini, itu berarti cara-cara hidupku tidak sama seperti cara-cara hidup orang yang bukan berasal dari dunia ini. Jika kita mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, cara hidup kita tidak sama dengan mereka yang berasal dari dunia ini, maksud saya. Jika kita mengaku kerajaan kita bukan dari dunia ini, cara-cara hidup kita tidak sama dengan mereka yang berasal dari dunia ini. Kita memiliki cara hidup yang berbeda. Harus benar-benar berbeda. Saya ulangi, kalau kita memiliki pengakuan kerajaanku bukan dari dunia ini, maka cara-cara hidup kita tidak sama dengan cara-cara hidup orang yang berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus melambahkan dengan kalimat yang meneguhkan apa yang saya katakan ini, saudaraku. Jika kerajaanku dari dunia ini,
pasti hamba-hambaku telah melawan. Itu cara dunia. Supaya jangan aku diserahkan kepada orang Yahudi. Itu cara dunia. Supaya aku tidak direndahkan, tidak dilecehkan, tidak terhina, apalagi mati konyol di kayu salib menurut mata dunia. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengulang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara, kalau kita jujur, masih banyak cara-cara hidup kita yang sama dengan cara-cara hidup anak-anak dunia, saudara. Coba kita periksa. Dan kita tidak pernah sungguh-sungguh serius untuk memperkarakan keadaan hidup kita sekarang ini. Apakah benar-benar telah memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang berasal dari dunia ini, yang bukan berasal dari dunia, dari surga, saudaraku, yang sama dengan anak dunia. Kita periksa hidup kita, cara-cara hidup kita ini masih sama atau tidak, dan kita harus serius. Roh Kudus pasti menolong kita kalau kita serius memperkarakan, serius mempersoalkan apakah cara-cara hidup kita sama seperti anak-anak dunia. Lalu kalau saudara persoalkan dengan lebih tajam, maksudnya cara-cara hidup kita yang berbeda yang bagaimana, Pak? Mau tidak mau, saudara, seperti Yesus yang bukan berasal dari dunia ini. Nah, kalau saudara tanya lagi, seperti apa Yesus itu, Pak? Saudara harus bertemu dengan Tuhan setiap hari. Dan Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Artinya dia pasti hadir di dalam hidup kita. Pasti. Tuhan tidak mungkin tidak memenuhi apa yang dikatakannya. Aku menyertai kamu. Dan mestinya di dalam kehidupan kita, kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Tentu melalui dan di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana cara-cara hidup dari orang yang bukan berasal dari dunia ini. Dan ini adalah anugerah, karena tidak semua orang memiliki anugerah disertai Tuhan. Disertai Tuhan Yesus maksudnya. Makanya di dalam satu pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, lebih baik bagimu kalau aku naik ke surga. Sebab kalau aku tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan diutus kepadamu. Tetapi dengan aku naik ke surga, Roh Kudus atau pendamping atau Parakletos diutus Bapa kepadamu. Engkau bersama dengan aku, engkau di sampingku. Tapi kalau aku naik ke surga, Roh Kudus akan diam di dalam diri kamu. Dan ini anugerah. Tidak semua orang mendapat kesempatan yang luar biasa seperti ini, saudara. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tetapi masalahnya, saudaraku, kita tidak banyak yang benar-benar mengalami kehadiran Allah di dalam dan melalui Roh Kudus itu. Secara teori kita percaya Tuhan menyertai kita. Biasanya dikaitkan dengan kalau kita punya masalah, kita ada ancaman, kita ada kebutuhan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan untuk perlindungan bagi kehidupan fisik kita, penyertaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Saudara, jangan lupa penyertaan Tuhan yang dimaksudkan di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 sebelum Yesus naik ke surga, dimulai dengan pernyataan, jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Penyertaan Tuhan terkait dengan perlindungannya tidak perlu kita ragukan. Bangsa Israel, umat pilihan secara jasmani, telah menunjukkan, membuktikan bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam hidup mereka.
Jangan ragukan. Mestinya kita tidak mempersoalkan lagi hal ini, saudara. Makanya di gereja ini mestinya dihindari, walaupun tentu ada saat-saat tertentu saya berdoa untuk orang sakit, mendoakan masalah-masalah saudara. Tetapi itu bukanlah fokus utama kita. Jangan ragukan Allah semesta alam. Jika Alkitab berkata kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi anak-anak Allah, tentu ada anak Allah yang notos, yang belum sah, dan anak Allah yang sudah sah, huios. Tetapi baik anak Allah yang notos maupun huios tetap disertai Tuhan sampai titik terakhir ketika seseorang memang tidak mau dididik, dia tidak dikenal. Jadi jangan ragukan sama sekali. Bapa Yahweh, Elohim Yahweh, Allah semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, tidak akan meninggalkan kita. Kalau umat perjanjian lama secara darah daging karena keturunan Abraham disertai Tuhan begitu rupa, mendapatkan perlakuan Tuhan yang begitu istimewa, jangan ragukan penyertaan Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus berkata, burung pipit 2 ekor seduit. Seduit mata uang yang paling kecil bisa membeli 2 ekor burung pipit. Kamu lebih dari banyak burung pipit. Jadi jangan ragukan ini. Penyertaan Tuhan harus selalu dikaitkan dengan pendidikannya, bimbingannya agar kita menjadi dewasa. Karena Allah mau kita menjadi orang-orang yang bukan berasal dari dunia ini, artinya kita berasal dari atas dengan cara-cara hidup yang berbeda. Dan cara hidup yang berbeda itu, yang tidak serupa dengan dunia ini, itu cara hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah. Jadi penyertaan Tuhan Yesus itu terkait dengan proses bagaimana Tuhan mau mengubah kita. Seperti Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita pun mestinya juga harus memiliki pengakuan itu. Tapi bukan hanya pengakuan dengan mulut, tapi pengakuan dengan tindakan dan perilaku. Supaya saudaraku, tentu suatu hari ketika pengangkatan kita ikut diangkat Tuhan. Kalau saudara masih memiliki cara-cara hidup anak-anak dunia, Anda tidak akan mungkin, mustahil, tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Kalau dibahasakan bebas kira-kira begini. Ketika saudara meninggal dunia mau masuk surga, diperiksa. Dilihat. Ini cara hidup orang yang berasal dari dunia. Anda tidak bisa masuk. Kalau pakai bahasa lain yang saudara lebih mengerti karena lebih alkitabiah apa? Tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara harus mengerti bahwa Allah itu tidak bisa toleransi untuk hal yang tidak sesuai kehendaknya. Memang waktu kita lagi bertumbuh menuju kedewasaan, Allah memiliki toleransi. Tetapi ketika waktu yang Tuhan sediakan, saudara sia-siakan. Akhirnya saudara tidak melakukan kehendak Bapa, artinya tidak memiliki cara-cara hidup seperti cara hidup seorang yang bukan berasal dari dunia ini, tidak memiliki cara hidup yang dikenakan Yesus. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Salah satu penyesatan yang merusak kita adalah kita sering memandang Allah yang murah, penuh kasih itu bisa toleransi terhadap dosa. Seakan-akan Allah bisa toleransi terhadap
ketidaksucian atau ketidakkudusan. Memang waktu saudara bertumbuh, baru Kristen atau masih usia muda, secara biologis Tuhan toleransi. Tapi kalau saudara sudah usia 40, 45, 50, 55, 60, saudara tidak makin saleh seperti Yesus. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Ada satu yang membuat saya gemetar suatu kali ketika saya berdoa. Saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus usia 33,5 tahun sudah sempurna. Yang karenanya Bapa bisa memberi pengakuan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Usia saya sudah lebih 60 tahun. Saya gentar. Saya benar-benar gentar dan gemetar. Banyak waktu yang saya sia-siakan. Mestinya saya hari ini lebih saleh atau lebih kudus dari saya sekarang. Dan itu tidak bisa saya pompa secara instan untuk bisa memiliki kesucian dan kesalehan. Berapa kali orang berkata kepada saya, berkali-kali, Pak, jangankan seperti Yesus, seperti Bapak saja kita sudah sulit. Ngeri kali aku. Kamu ngerti gak aku meratapi keadaanku? Mestinya aku hari ini lebih dari sekarang. Jadi masih ada unsur cara-cara anak dunia yang tanpa kita sadari itu masih terasa dalam hidup kita. Kalau saudara serius memperkarakan, Roh Kudus akan pimpin. Tapi kalau tidak, tidak. Mutiara bukan untuk babi dan barang kudusnya bukan untuk anjing. Anda tahu orang tua didik anak-anaknya. Nakal bagaimanapun masih usia di bawah 7 tahun, di bawah 10 tahun masih dipeluk, disayang. Coba usia 45-50 tahun masih main pukul, maki-maki orang tua. Orang tua gak mau ngomong lagi. Paham gak? Paham gak saudara? Nah, jangan sampai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita sia-siakan. Sehingga Tuhan kecewa. Tuhan bisa kecewa loh. Di Kejadian pasal 6 ketika Tuhan pilu hati, kecewa, Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu dengan tegas. Dia raja. Dia maha terhormat. Kitanya yang sering tidak menghormati dia. Jadi saudaraku sekalian, ketika Tuhan berkata aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, itu konteksnya adalah ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai untuk mendidik. Aku menyertai untuk membimbing. Aku menyertai untuk mengubah. Jangan hanya kamu kaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmanimu. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Tuhan beserta kita hanya karena kita membutuhkan perlindungan secara fisik. Tuhan beserta kita hanya karena kita mau memanfaatkan Tuhan, memanipulasi Tuhan. Tapi kita tidak menjaga perasaannya. Ia ingin kita berubah. Tuhan peduli dengan kebutuhan jasmanimu, kesehatanmu, ekonomimu, tapi dia lebih peduli dengan nasib kekalmu. Karenanya dia menyertai untuk mengubah. Menyertai kita untuk mengubah. Supaya engkau bisa dilegalisir. Pengesahan. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Kalau modelnya masih seperti anak dunia, Anda tidak layak masuk surga. Saya tidak layak masuk surga. Karenanya kita harus periksa diri kita. Ini cara hidup siapa ini? Ini cara hidup siapa? Ini cara hidup siapa?
Kita sering sibuk dengan segala keinginan dan kesenangan kita. Tapi kita tidak sibuk dengan Tuhan yang sedang terus mau menggarap kita supaya kita menjadi orang yang bisa dijadikan sekutu Dia, satu aliansi dengan Tuhan, sepihak dengan Tuhan, keluarga Tuhan. Kalau dilihat dari cara hidup sebagian besar kita, saudara tidak layak masuk rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Anda jangan merasa nyaman-nyaman dan tenang-tenang saja. Ini Rehobot loh, suara kebenaran loh. Wah, kita doa puasa. Tapi kalau cara hidupmu masih seperti anak dunia, Anda gak dikenal di kerajaan surga. Dan Anda jangan berpikir Tuhan akan toleransi. Saudara membaca firman Tuhan, mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa kemari bunuh di depan mataku. Betul? Itu ketegasan. Sering kita memandang Yesus itu lemah. Kalau Natal kita bayangkan Yesus tergolek jadi bayi kecil. Lalu kita nyanyi malam kudus. Kita bobo sayang, bobo Nina bobo. Lalu kalau kita gambarkan Yesus hanya Yesus yang wajahnya lembut sambil gendong anak kambing. Yesus gembalaku. Kalau aku jatuh diangkatnya, aku lemah dikuatkan. Itu benar. Tapi jatuh diangkat, lemah dikuatkan, masih bandel ditabok. Tepuk tangan yang bagus. Kita jangan sampai ditabok. Kita nggak ditabok aja, kita dibawa kepada kesulitan oleh Tuhan. Nggak ditabok, dibawa kepada kesulitan. Sebab kesulitan itu mengubah kita. Saudara, Tuhan itu terikat dengan tatanannya. Satu, Tuhan itu punya tatanan. Apa? Dia bekerja dengan tahapan, dengan proses. Nggak bisa mendadak Anda dan saya sempurna, nggak bisa. Dengan tahapan dan proses. Yang kedua, ini yang penting. Tuhan bekerja dengan sarana. Tidak mungkin Tuhan tanpa sarana. Dan sarananya adalah pengalaman-pengalaman hidup. Tuhan tidak pukul saudara, Tuhan tidak tabok kita. Tuhan bawa kita kepada kesulitan. Supaya kita disempurnakan melalui proses kesulitan tersebut. Nah, jangan sampai kita ini ditabok, dipukul karena kesalahan kita. Kita terlambat. Kita lamban bertumbuh, saudara. Jangan sampai kita dipukul Tuhan karena kesalahan kita. Kalau saudara bekerja, terlambat masuk, potong gaji, tak dapat uang makan, 3 kali dapat peringatan, masih buat dalam waktu 3 bulan buat hal yang sama, Anda dikeluarkan. Berusaha tidak berbuat salah. Kalau Anda seorang sales yang ditarget harus menjualkan barang sekian banyak, bulan ini gagal, oke, masih diberi kesempatan kerja. Bulan depannya Anda berusaha untuk tidak berbuat kesalahan demi kerja, demi gaji. Kenapa demi kekekalan kita tidak berusaha? Jangan sampai kita dipukul Tuhan. Amin. Jangan sampai kita didisiplin Tuhan. Karena disiplin Tuhan itu menyakitkan dan pasti membuat kita lambat. Kita tidak dipukul saja, dibawa kepada persoalan-persoalan sulit, saudaraku. Jadi di sini kita harus memperhatikan bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk mengubah kita. Tetapi kenyataan yang kita alami, tentu saya sudah alami, dan sebagian saudara sekarang alami, seakan-akan gak ada Roh Kudus. Apa maksudnya? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Tidak mengalami proses bagaimana Tuhan mendidik, membimbing saudara. Pertanyaannya mengapa demikian? Saya juga bertanya itu, saudara. Apalagi saya yang bacotnya besar. Jadi kalau khotbah ngomong besar,
Hidup suci lah, kita surga lah. Ini omong besar. Dan saya harus memenuhinya dalam hidup saya. Di balik ini saya juga ngotot, Tuhan ubah aku, buat aku sempurna secepat-cepatnya Tuhan. Karena saya berutang dengan apa yang saya ucapkan. Dan saya bertanya, kenapa ya saya kurang merasakan kehadiran Allah. Saya mau tahu, saya mau cari. Akhirnya ya tentu saya menemukan Tuhan berbelas kasihan. Kalau kita serius sungguh-sungguh mau diubah Tuhan, seperti yang sering kali saya katakan, Anda tidak boleh tertarik apapun kecuali Tuhan. Dan ini bisa kita putuskan sendiri, saudara. Ini tidak membuat Anda jadi miskin, etos kerja saudara jadi turun, jadi rendah. Tidak mungkin. Anda tidak boleh tertarik dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup. Itu harus belajar kita kenakan di dalam hidup kita. Jangan tertarik. Mulai saudara tanggalkan. Tadi waktu saya dari rumah, 100 meter dari rumah saya itu, walaupun mobil saya tertutup rapat, tuh dengar suara anjing banyak. Anjingnya banyak bener. Rame. Karena saya pernah juga lihat anjing-anjing ini waktu pintu gerbang terbuka, karena saya lewat, anjingnya banyak sekali. Lalu ibu-ibu yang ngerawat. Yang ini sudah saya lihat di banyak orang, saudara. Hari tua ngurusin anjing. Itu mati dia dapat apa ya? Dia tertarik anjing. Ada orang yang punya hobi kucing. Wah, kucingnya banyak. Kucingnya diberi nama masing-masing. Gak salah punya kucing. Tapi kalau ngurusin kucing, aduh. Saya lari pagi tadi, saya lewat juga satu rumah. Bapak-bapak ngurusin burung. Jadi burungnya banyak. Burung sana ada sangkar. Soal yang dibersihin gitu. Saya lewat. Ini sudah tua begini ngurusin burung. Ini kalau mati dia bawa burungnya. Kalau mati saya juga punya burung, Roh Kudus. Ini burung apa nggak jelas dia. Orang sibuk, saudara. Banyak hal yang membuat ia tertarik. Yang satu anjing, satu burung. Saya bukan anti anjing, jangan sudah berkata apa ya rasa anti anjing. Anak saya yang tadi nyanyi, itu dari dulu pengen punya anjing, tidak boleh sama mamanya. Mamanya itu anti anjing. Tapi karena anak saya membutuhkan pemulihan, mamanya bijaksana. Oke deh. Anjingnya dilatih dulu waktu dia di Bali. Pemulihan ketika mengalami tekanan dalam kejiwaannya. Dia kan mengalami depresi. Sekarang malah melayani orang depresi. Bagus. Dan meneruskan di sekolah Atmajaya psikologi ya. Dan sebentar lagi mau ke Melbourne untuk mengambil Master of Art untuk English Writing, untuk menulis bahasa Inggris. Oke. Nah, jadinya boleh piara anjing. Mamanya bolehin anjing, tapi sebelum itu dilatih dulu di Bali supaya jangan nakal. Dia di Bali dengan 4 teman yang perempuan, temannya udah bilang gini, Blepo, namanya Blepo, kamu belum tahu siapa oma kamu. Oma kamu itu kepala asrama. Tertib. Anjing harus tertib. Waduh. Sekarang di Jakarta dibawa itu anjing. Herannya suka masuk kamar omanya. Aduh, udah masuk kamar saya. Ada ajaibnya itu anjing. Bisa buang air kecil, buang air besar di kamar saya. Tadi pagi itu di kamar bajunya istri saya.
Hei, ini kenapa di sini? Tapi dia nggak marah. Kenapa? Ya dia menjaga perasaan anaknya. Terus anak saya Fani lagi buka pintu. Fani, dia beol di kamar mama, di kamar tidur pakaian mama. Kita sama-sama gini. Aduh, bencana ini. Tapi mamanya nggak marah. Terpanggil orang rumah, tolong dibersihin ya. Ya nggak marah. Satu anjing saja sudah urusnya luar biasa loh. Satu anjing. Nanti kalau pas sakit lah, belum mandi lah. Waduh baunya lah. Istri saya anti bau anjing soalnya. Itu kamarmu tolong dibersihin nak, baunya ini. Waduh anjing. Satu anjing begitu berat. Ini belasan anjing. Dia mati dalam keanjingan. Oke, ini kebetulan contoh soal anjing. Tidak sedikit hati nyonya ke anjing terikat. Waktu sakit ditemenin. Ke dokter dibawa. Dia keluar negeri, anjingnya dititipin, namanya hotel anjing. Anda belum tahu kan ada hotel anjing? Lo ada titipan itu hotel anjing. Anjing buat main-main dan lain-lain. Anjing aja tinggal di hotel. Anda belum pernah. Anjingnya mati, bisa nangis Bombay, bisa dibungkus terus dibawa. Untung tidak ada kuburan anjing di Jakarta. Kalau ada mungkin dikubur di anjing terus minta pendeta datang bikin kebaktian pemakaman. Kalau saya disuruh, Pak ada kebaktian penghiburan, oh boleh. Ini anjing Pak. Wah, si Pleki mau dikubur besok, malam ini bikin kebaktian penghiburan. Saya pura-pura nggak dengar. Orang bisa tertarik kepada banyak hal, tetapi kenapa nggak tertarik kepada Tuhan saja? Tuhan tidak akan mendidik, membimbing, mengubah orang yang tidak tertarik dirinya. Kalau Anda tertarik Tuhan hanya karena mau berkatnya, saudara memanipulasi Tuhan. Khotbah di tempat yang sama minggu lalu, ingat, hanya Engkau yang kubutuhkan. Berarti kita tidak memiliki peluang untuk memanipulasi Tuhan, saudara. Hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi ketertarikan hidupku. Saudara memiliki hati seperti ini dibimbing, dituntun Tuhan. Karena kalau kita memiliki ketertarikan hanya pada Tuhan, kita menghormati Dia. Pasti seperti yang saya khotbahkan minggu lalu ini, pasti kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Ini baru satu. Yang kedua, seiring dengan ketertarikan dengan Tuhan, kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan apapun kecuali kebenaran. Saudara, kita seringkali tanpa sadar ya membiarkan berbagai sampah masuk pikiran kita. Tuhan itu mau membimbing kita supaya kita ini serupa dengan Yesus, memiliki cara hidup seperti cara hidupnya ketika Yesus menjadi manusia. Seperti Yesus itu abstrak, Pak. Yang bagaimana masing-masing kita memiliki personality, kepribadian yang berbeda-beda. Tapi harus serupa dengan Yesus. Dan tentu keserupaan di situ artinya dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu itu maksudnya. Tetapi bagaimana orang mengekspresikan kehendak Allah dalam hidupnya? Orang Jawa dan orang Batak itu beda. Seperti dulu saya memberikan ilustrasi, mesti saudara ingat. Cara orang Jawa bicara dengan cara orang Batak itu beda. Orang Jawa kelihatannya halus, belum tentu halus. Maaf orang Jawa. Dia naik mobil diserempet sepeda, dia ngelongok begini, ini anak ugal-ugalan ini. Dia nggak bereaksi, cuman asu tenang. Lembut.
Ini kalau sebelahnya ada pacarnya, dia akan berkata, aduh pacar orang Jawa bagus loh, diserempet nggak marah-marah, cuman asu tenan. Anjing bener gitu. Kalau orang Batak belum tentu, diserempet begitu bisa keluarkan kepalanya. Ulang merlojong-lojong bah, mate maho. Jangan lari-lari, matilah kau. Tapi teriakan orang Batak ini menyelamatkan anak itu. Dia diteraki, dia noleh, sorry om. Lebih hati-hati. Truk lewat, dia sudah hati-hati. Coba orang Jawa tadi, diam saja, cuman berkata, asu tenan. Dia merasa hehehe. Truk lewat, jebret. Habis. Ayo mau jadi kayak orang Jawa atau orang Batak. Bagaimana mengekspresikan kehendak Allah dalam hidup seseorang? Beda saudaraku, beda. Masing-masing orang beda. Roh Kudus pimpin sesuai dengan karakteristik orang tersebut. Yang pada intinya karakteristik yang dimiliki orang, saudaraku, dipimpin Roh Kudus dalam segala hal yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Bapa di sorga. Roh Kudus yang pimpin. Pikiran kita tidak boleh keruh. Pikiran kita tidak boleh keruh. Yang pertama tertarik dulu Tuhan. Yang kedua pikiran kita tidak boleh keruh. Mesti kita punya prinsip lebih dari segala hal. Aku mau menjadi serupa dengan Yesus. Supaya cara hidupku adalah cara hidup seperti dia yang bukan berasal dari dunia ini. Nggak boleh keruh. Apalagi pembicara atau pengkhotbah seperti saya. Nggak boleh kotor saudaraku. Harus bersih. Supaya waktu saya di mimbar, apa yang Tuhan mau sampaikan, saya bisa sampaikan, tidak boleh keruh. Waktu saya mulai membuat joke, mulai berlebihan, Roh Kudus bisa stop, pindah. Jangan bicara itu. Harus peka. Ini kalau pendeta lebih berat lagi saudaraku. Karena jadi juru bicara Tuhan. Kalau saya menyampaikan apa yang Tuhan tidak kehendaki disampaikan, 100% saya menipu saudara. Urapilah hambamu, omong kosong. Orang dia gak mau diurapi. Kecuali dia hidup dalam pengurapan setiap hari, kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Dan untuk itu tidak boleh ada pikiran lain. Dulu sambil olahraga saya punya koleksi Blu-ray. Ratusan jumlahnya. Dan itu membuat saya tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Tapi saya bisa khotbah lumayan baik. Karena saya dosen sekolah tinggi teologi, dosen homiletik, saya punya banyak pengetahuan Tuhan. Tetapi saudara tidak mendengar suara Tuhan. Sekarang saudara harus bersih. Jangan nonton apa yang tidak boleh tonton. Jangan baca apa yang tidak perlu saudara baca. Jangan bersama-sama orang yang bisa merusak spirit saudara. Arisan dengan keluarga dan banyak bicara. Kalau bisa nggak hadir, nggak usah hadir. Reuni, aduh apalagi reuni, sorry deh, jangan ikut. Reuni membuat rusak pikiran saudara. Saudara kalau masih suka dengan nonton infotainment, bintang-bintang film, terus film-film seri, saudara tidak akan punya pikiran yang bisa mendengar suara Roh Kudus. Kalau saudara tidak mendengar suara Roh Kudus tidak bisa memuridkan saudara. Yesus yang berkata, aku menyertai kamu, seakan-akan tidak ada. Anda tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak hadir. Tapi karena kita tidak menerima kehadirannya. Harus ekstrim. Ibu-ibu yang suka nonton film seri sampai terikat. Nggak usah lagi. Senang dengar infotainment. Ini pernah kawin, pernah cerai. Ini loh, ngapain? Kalau bintang film ini dia tahu ini pernah kawin, pernah cerai. Begitu buka kitab Habakuk nggak tahu. Apalagi kalau, aduh saudara,
cerita-cerita itu muncul di pikiranmu, aduh, itu mengisi file-file pikiran saudara. Tuhan gak punya tempat yang patut untuk didengar. Anak-anak muda yang mainannya game terus, film-film Korea. Tidak semua film Korea buruk ya. Pikiranmu jadi rusak. Slot-slot pikiranmu engkau penuhi dengan hal yang tidak perlu. Tuhan tidak bisa membimbing saudara. Dia tidak bisa bersuara karena slot-slot pikiranmu kau isi dengan banyak hal. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kalau pendeta sudah jelas tidak boleh melihat yang tidak perlu dilihat. Percakapan-percakapan juga tidak boleh membuat kita rusak. Gosip-gosip tidak perlu kita dengar dan kita timpali. Kadang-kadang orang menunjukin, Pak, ini Pak, Bapak diomongin di sini. Saya nggak mau lihat. Saya nggak perlu lihat. Manggil-manggil Pak Eras nih, Pak Eras. Saya nggak ada urusan sama dia. Nanti jadi pahit kita. Nggak usah. Bukan tidak menghargai orang. Kalau you orang terhormat, you mau ketemu saya, pintu saya terbuka. Dan bilang saya nggak bisa menerima orang loh. Nyatanya berapa banyak orang yang bisa telah menemui saya kalau itu sangat dibutuhkan. Jangan mengisi slot pikiranmu dengan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan ketika kita duduk diam, lalu muncul perasaan kecewa dengan buang. Nanti lama-lama belum masuk kita udah, pertama masuk baru kita buang, lama-lama belum masuk, paham gak maksud saya? Bersih pikiranmu. Roh Kudus baru bisa bicara. Roh Kudus baru bisa bimbing kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Anda ngerti maksud saya? Saya berlatih terus loh biar saya sudah jadi pendeta ini Pak. Berlatih terus. Mau tidur apa yang patut ku ingat waktu tidur. Sebelum masuk saya ngomong dulu dengan Tuhan. Tuhan haleluya. Bagaimana ya? Ajak ngobrol terus. Tidak boleh ada yang lain masuk. Makanya kenapa kita bisa betah doa berjam-jam. Kita berdoa setiap saat. Ku dialog dengan Tuhan. Bukan bayangin, aduh bintang film tuh ganteng banget ya. Aduh bibirnya, aduh. Rusak saudara. Waduh bintang film tuh cantik amat ya. Rusak. Apalagi bapak-bapak sudah umur. Masih mau nonton cewek-cewek cakep di sini dikumpulin. Itu ibu-ibu ngadu ke saya. Pak suami saya masih suka lihat tuh Pak. Perempuan-perempuan yang bajunya buka-bukaan. Ya suamimu apa nggak lihat ibu buka baju? Lihat aja istrinya sendiri. Loh kok pura-pura nggak tahu loh. Jangan pikiran lain masuk. Kalau kita mau strict bertumbuh Bapak Ibu, jangan ada yang menarik kita kecuali Tuhan. Dan jangan mengisi pikiran kita dengan apapun selain hal-hal yang benar dan kudus. Nanti saudara akan makin peka ketika ada sesuatu masuk di dalam pikiran saudara dan itu Tuhan tidak kehendaki. Anda makin peka, makin sensitif. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kalau orang biasa di tempat kotor, dia bau busuk juga bisa makan pisang goreng. Nah kalau kita lihat orang bawa gerobak sampah, dari jauh aku udah tarik nafas, nggak napas dulu. Nah kita biasa berenang kan, nggak napas. Begitu lewat. Tapi orang biasa dorong sampah, sambil dorong sampah begitu bawa busuk, makan pisang goreng. Udah biasa dia. Kita harus mulai membiasakan membuang hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kita selalu mencurigai hal-hal yang tidak patut masuk pikiran kita. Kita akan makin peka. Dan itu sebenarnya kesucian dimulai. Itu sebenarnya cara hidup anak-anak Allah dimulai dari pikiran kita. Nanti gak sampai kita ngomongin orang.
Nggak sampai kita ini mengucapkan kata yang tidak patut. Tidak sampai kita berbuat dosa. Jauh. Tepuk tangan. Kalau saudara sudah membiasakan hal ini, saudara akan berpikir, kenapa dulu saya begitu mudah berbuat salah? Karena kita tidak menjaga pikiran kita. Cara hidup orang yang bukan berasal dari dunia ini, pikirannya. Dimulai dari pikirannya. Jangan diisi dengan hal yang tidak patut. Amin. Saudara mengerti yang saya sampaikan? Saya masih belum puas ini. Tapi waktunya sudah habis. Yang penting bersih pikiran kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat pikiranmu rusak. Tahu nggak yang sering merusak pikiran saudara? Orang dekat. Kakak ipar, adik ipar, mertua. Kadang pasangan hidup sendiri, pasangan hidup yang tidak rohani. Itu merusak. Maka saudara harus berlatih terus membentengi diri saudara. Saya kira cukup itu. Tuhan memberkati. Tepuk tangan.